Iya. minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhanlah yang Maha Iya. Penyembuh. Karena Iya, terima kasih. sesi ini memang sangat dalam dan mungkin ada beberapa dari Anda yang bisa langsung plong, ada yang beberapa dari Anda masih ngeganjel, itu biasa karena this is deep healing ya. Apa namanya? Betul-betul berbicara dengan diri Anda sendiri. Gitu. Oke, ada teman-teman lain yang mau cerita. Sama ini Bu. Oh, silakan. Aku mau lanjutin sedikit ya. Yes. Sama ini pada saat menghadirkan diri aku melihatnya kok seseorang yang lebih cantik ya. Aku bilang kok lebih cantik dari bagus. aku ya. Aku bilang kok lebih Iya. cantik banget gitu dari aku ya. Aku bilang gitu. Terus dia Iya, cuma bagus senyum itu. aja gitu. Bagus itu. Gitu. Ya. Maksudnya aku yang sekarang gak secantik dia gitu. Dia lebih bagus gitu. Kalau kayak gitu Itu kenapa kan ya Bu ya? Anda berbicara dengan jiwa luhur Anda yang suci, Gitu. yang murni. Ya. Berasa aku yang sekarang belum seperti dia gitu. Ya. Thank you Bu. Thank you. Bu Asti, terima kasih. Sama-sama, Bu Cahyanti. Tadi pun saya juga mengalami hal yang sama seperti yang sebelumnya tadi Bu siapa bilang, Bu Hani. aku cantik amat ya gitu loh, kayak sampai bingung-bingung gitu, ya ampun, beneran nih gitu loh, kayak terus dia tuh bersinar-sinar gitu loh, kayak kok gini sih, terus pas lagi cari-cari orang yang dulu pernah nyakitin aku, dapet, tapi sebenarnya rasanya udah nggak sakit lagi gitu loh, cuma mau penegasan aja gitu loh bahwa aku sudah bersama dengan kamu gitu loh, aku udah gitu loh bahwa memang perjalanan ini harus terjadi antara aku dan kamu, dan aku banyak belajar dari itu gitu. Jadi ya gimana ya Bu, saya mencoba, ini beneran nggak sih kamu udah maafin tuh orang gitu loh. Memang sih udah dimaafin, saya dengan kesadaran penuh gitu mendoakannya gitu, udah for long time ago gitu. Itu kira-kira 12 tahun deh Bu udah berlalu gitu. Jadi nggak dapet. Terus yang baru-baru ini itu kan juga sama gitu loh. Jadi aku cari orang lain lagi gitu loh. Jadi kayak dua gitu loh Bu, dua tapi kok ya. Paham. Oke. Itu karena kenapa pattern berulang? Wah, itu juga kayaknya ada di anunya apa? Statusnya KB itu. Kenapa kita menemui peristiwa yang berulang? Ya kan? Itu sebenarnya karena memang pattern-nya belum diputus, Bu. Jadi Bu Cahyanti perlu memang melakukan memaafkan ini berulang-ulang gitu. Nah, ini saya langsung sharing aja deh ya. Atau jadi gini, memaafkan ini apalagi untuk yang sangat-sangat dalam ya. Oh, bisa Bu Sani. Harus dilakukan sendiri malahan ya. Dan sering-sering sekali gitu ya, melakukan pemaafan ini terhadap diri sendiri gitu. Dan juga terhadap orang lain. KB, ini langsung nih. Langsung aja nggak apa-apa. Oh gitu, silakan. ada komen dari dirimu nggak? Gitu. Atau enggak, iya. Komennya harus diulang katanya setiap Kamis. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi begini ya. Memaafkan ini kalau apa yang pernah saya pelajari, apa yang saya lakukan, itu menjadi pelajaran yang masih sampai saat ini saya lakukan terus-menerus. Betul-betul terus-menerus. Jadi memaafkan ini bukan hanya setiap Kamis nanti dengan saya gitu kan. Tetapi memang Anda perlu melakukannya setiap hari, setiap waktu ketika memang Anda perlu melakukan itu. Dan saya rasa setiap hari itu memang perlu.
berapa tahun Bapak Ibu sekarang? Puluhan tahun ya, saya asumsikan dengan saya, gitu kan, umurnya sama. Kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, itu banyak sekali. Dan yang terpenting juga adalah karena kita sering menyalahkan diri kita sendiri, ya. Mohon maaf misalnya, aku ini bodoh banget sih waktu itu, gitu. Aduh, menyesali. Ya. Menyesali pun boleh. Tetapi kalau Anda terus menyalahkan diri Anda sendiri, ini akan menjadi penyakit dalam diri Anda. Ya. Saya coba bertanya tadi, ada teman-teman yang merasakan sakit di awal, kemudian setelah selesai sesi, apakah ada sakit yang berkurang? Ada, Bu. Ada, Oh, Bu. ada ya? Ada, Bu. Oke. Iya. Ya. Dari angka berapa ke angka berapa, Bu? Saya dari 9 jadi 4. Wah, Bahkan puji jadi Tuhan. 3. Amin. Puji Tuhan. Wow, keren. Ada lagi yang lain? Dok, boleh Yes. tanya? Pada saat saya memaafkan, itu setelah saya meditasi, setelah itu tuh saya terbersit. Boleh nggak sih kita berharap kalau kita itu berjumpa dengan orang yang menyakiti, boleh nggak? Artinya apakah dengan kita berharap mau berjumpa dengan orang yang menyakiti itu, artinya kita belum lepas sama sekali? Mohon pendapatnya, terima kasih. Jawabannya iya. Jadi kalau kita sudah memaafkan, perkara kita ketemu nggak ketemu itu sudah jadi 0 point atau sudah jadi netral sebenarnya. And kita nggak perlu berharap kita mau ketemu atau tidak pun, kalau misalnya mau ketemu, mau memaafkan atau mau minta maaf, itu ya bukan karena ada dorongan yang lain gitu ya. Dan kadang-kadang ya ini saya bilang, tidak bertemu dan memaafkan secara spiritual atau memaafkan secara batin itu kadang-kadang jauh lebih baik. Ya, karena kita juga tidak tahu state of mind dia seperti apa. Ini kadang-kadang ya, jadi tidak semuanya. Itu. Karena memaafkan secara batin seperti ini, energinya itu nyampe banget sebenarnya. Ke orang tersebut, dan juga karena kita minta perlindungan dan juga kesembuhan dari Tuhan, itu ngaruhnya ke kita dulu. Nggak usah kita memikirkan beliau-beliau seperti apa gitu kan, tapi kan kita mendoakan untuk kehidupan beliau supaya lebih baik. Ini sebenarnya adalah juga untuk menanamkan karma baik kepada diri kita, bahwa kita menanam bibit kebaikan juga untuk orang yang menyakiti diri kita, sehingga kita pun diampuni. Iya. Baik, Bu. Berarti yang tadi angka 3 itu masih nyantol ya, Bu? Masih berharap ketemu orangnya. Baik. Berarti saya tahu nyantolnya di mana. Berarti nyantolnya di harapan saya yang masih ingin bertemu dengan orangnya. Terima kasih. Bisa jadi itu, bisa jadi memang belum lepas secara totally gitu, dan itu wajar sekali, Bu, karena hal itu kan memang sudah terjadi secara intensif, lama. Ibu memikirkan beliau setiap harinya, sengaja nggak sengaja, itu thought entity-nya sudah diproduksi terus setiap hari, misalnya ya. Nah, itu menjadi sangat intens. So, that is why perlu banget ketika proses memaafkan, itu kita meminta pertolongan dari Tuhan. Ya, makanya kadang-kadang saya sendiri juga lupa, maafin aja. Itu tetap ngefek sih. Tetapi beda dengan kalau kita mengikut sertakan Tuhan, guru, dan para higher being dalam proses memaafkan ini. Seperti itu. Kalau dilihat dari kualitas waktu, saya berhubungan 5 tahun. Intensnya 5 tahun, 6 tahun lah ya, 5 tahun. Tapi kalau dilihat dari setelah rasa sakit itu, 5 tahun, kemudian sekarang, usia saya waktu itu 25, sekarang saya sudah 50, hampir 25 tahun tuh masih nyantol ya, lucu ya. Artinya pada saat kita berbahagia di 5 tahun itu, akhirnya terjadi kesengsaraan di 25 tahun ke depannya.
Jadi artinya kalau secara matematika itu sangat tidak fair. Harusnya kan 5 tahun dibayar 5 tahun selesai. Tapi ternyata memang itu nggak bisa dibuktikan dengan matematika, logika. Memang sakit hati itu sesuatu yang abstrak tetapi nyata seperti energi ya Bu ya. Baik, terima kasih pencerahannya pagi ini. Actually, it's depend on your decision, Bu Rini. Yeah. It will become 25 years later or stop until now, gitu ya. Itu adalah keputusan dari Bu Rini, gitu ya. Kita punya pilihan untuk memaafkan dan untuk melepaskan sakit hati ini. Nah, kebetulan aja memang misalnya penyadaran ini baru datang sekarang, ya enggak apa-apa ya toh, daripada enggak sama sekali. Jadi nanti berapa puluh tahun ke depan lagi. Iya, ini penyadaran dengan metode ini. Kemarin-kemarin waktu saya mengambil keputusan untuk menikah, mengambil keputusan untuk bahagia, berkarir, sebetulnya saya merasa secara fisik saya sudah melupakan, artinya saya sudah bisa move on. Kalau dibandingkan dari cerita dari teman-temannya, kehidupan saya jauh lebih bahagia, tetapi mungkin cinta saya yang begitu dalam terhadap dia membuat itu menjadi tidak sebanding. Saya masih berpikir, aduh dia lebih bahagia dari saya kah? Apakah dia lebih terpuruk gitu kan ya Bu ya? Masih terpikirkan. Itu sebenarnya ini Bu Rini, ngeling banget dengan yang tadi kita lakukan. Betul. Yang pertama kan adalah memaafkan diri sendiri. Ya, seringkali kita merasa kita mencintai orang itu. Aku cinta banget sama kamu. Itu coba dipikirkan. Apakah benar bahwa sebenarnya dengan Ibu memikirkan bahwa Ibu mencintai dia, itu sebenarnya adalah hati Ibu, mohon maaf, ini kalau saya salah mohon maaf, kekurangan cinta. Sehingga membutuhkan energi dia untuk terus Ibu mengharap dia mencintai aku. Jadi sebenarnya bukan karena Ibu mencintai dia, tapi Ibu melihat dia rasanya apalagi kalau masih seperti ini, dia nanti memberikan perhatian ke Ibu sedikit saja. Ibu itu akan merasa sangat senang sekali karena tadi dasarnya adalah lack of love for yourself. Jadi memang perlu, makanya tadi yang pertama bukan kita memaafkan orang lain, tetapi yang pertama adalah kita perlu memaafkan diri kita sendiri, karena itu pun juga keputusan, Bu Rini, bahwa kita masih terus memikirkan dia, bahwa kita berlaku seperti 25 tahun ini aku menderita karena 5 tahun bertemu kamu, this is also decision, this is also mindset, dan sebenarnya ini adalah keputusan yang kemarin biarlah menjadi keputusan kemarin, dan sekarang keputusannya Bu Rini ke depan, sekarang dan ke depan, Bu Rini pun juga bisa memilih untuk lepas dari hal itu. Gitu, Bu. Ada satu yang harus saya sampaikan, ini kejujuran yang paling dalam. Ini saya butuh analisa dari Bu Astri. Sekarang saya sudah bisa jawab, Bu, bahwa pada saat saya berhubungan sama dia, itu ada satu ambisi yang ada di dalam tubuh saya, di dalam jiwa saya. Saya berambisi menjadi seorang istri tentara, which is yang nantinya itu jadi seorang ibu pejabat, yang which is nanti dia juga berkarir bagus gitu loh Bu. Jadi saat ini saya pernah terbersit, kamu nggak nikah sama aku, kamu nggak akan pernah jadi jenderal. Waktu itu gitu Bu. Dan lucu ya, nah pada saat itu saya seperti dendam ya, tapi cinta dan dendam itu tipis ya. Nah, ini juga yang mau saya bahas. Iya, baik, silakan. Sharing hari ini. Iya, jadi sekarang saya sudah bisa menjawab dengan saya diberikan metode meditasi memaafkan diri saya sudah bisa introspeksi bahwa oh ternyata waktu saya mencintai dia, cinta itu ditumpangi oleh ambisi saya. Ya, terima kasih ya Bu Astri. Jadi makanya dia sudah menjadi 3, tetapi 3 itu kadang-kadang mungkin ya, saya juga nggak mau GR, mungkin dia masih memikirkan saya. Terkadang dia masih datang di mimpi saya. Saya betul-betul sudah, secara fisik saya sudah forget it. Bahkan teman-teman dia selalu bilang gini, Rin, dia rugi loh nggak dapat kamu. Itu buat saya menyiksa. Tetapi saya udah nggak mau lagi ke belakang gitu loh. Ya udah itu kan
keputusan dia meninggalkan saya, mau rugi nggak rugi gitu kan. Tetapi kan bohong kalau hati kecil saya, aduh sedih juga ya gitu. Nah, ada 3 yang masih nyantol tadi, Bu. Terima Ya, kasih ya, Bu. oke. Mudah-mudahan menjadi zero. Amin, amin, amin. Ya, Makasih, Bu. makasih. Oke, ya. Oke, jadi melanjut mengenai ternyata berhubungan semua nih apa yang di-sharingkan beberapa teman ini tadi, bahwa kebencian itu juga menjadi rantai diri kita, ya. Benci dan cinta, wah, itu adalah Betul. sama-sama rantai, gitu ya, 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 dalam diri ya. kita. Dan sebetulnya saya juga mau men-sharingkan mengenai maaf. Itu juga ada di buku Experience Being. Mungkin dari beberapa teman-teman kan kemarin sudah pernah mempunyai buku ini ya. Silahkan Anda baca tentang memaafkan. Itu ada di sini di halaman 43 ya, yang hijau. Experience Being. Mungkin saya akan bacakan beberapa, tapi nanti jadi begini ya Bapak Ibu, tentang memaafkan itu sebenarnya bukanlah hadiah untuk orang lain. Tetapi memaafkan itu adalah hadiah yang sangat indah untuk diri kita sendiri. Ya. Ketika kita tidak memaafkan atau kita masih menyimpan bara, dendam, dan seterusnya, itu sebenarnya kita berharap, mohon maaf orang lain mati, tapi kita sendiri yang minum racunnya. Ya. Dan ini saya bisa bilang begitu, karena saya pernah mengalaminya dulu. Intens sekali. Ya. Jadi bukunya Experiencing Being, menapaki kehidupan dari Golden Lotus Sutras yang karangan dari guru kami, Grandmaster Choa Kok Sui. Ya. Nanti KHB bisa bantu untuk mengetikkan di sini ya, dan nanti juga bisa pesan melalui KHB. Ini seri ya Bu ya, jadi ada beberapa buku dan saya mengambil yang tentang memaafkan ada di buku ini. Ini bagus sekali. Kalau saya sedang struggle tentang memaafkan, walaupun saya sudah punya buku ini bertahun-tahun dan membacanya terus, maksudnya sering kali membaca ini, ketika saya sedang struggle dengan memaafkan, saya selalu kembali ke buku ini sebagai perenungan saya. Itu ya. Oke, saya juga mau sharing mengenai pengalaman memaafkan dalam hidup saya. Ya, mungkin tidak semuanya, tetapi hal-hal yang sangat-sangat mendasar yang pernah saya lakukan. Dan itu juga kesadaran ini muncul karena saya mengikuti kelas Pranic Healing, yaitu AOHS, Achieving Oneness with the Higher Soul, yang ini juga akan diadakan rasanya di Oktober ini ya KHB ya, yang dalam waktu dekat ini. Yes, 2 minggu lagi ada yang di Jakarta, silakan ikut. Soalnya kebetulan Bu Nani sendiri datang ke Jakarta, jadi bisa offline yang di Jakarta. Sedangkan di kota-kota lain itu ikutnya online seperti itu. Kecuali kalau mau ke Jakarta. Oke. Ya, jadi AOHS ini dan Bapak Ibu bisa ikut semua, karena itu tidak ada syarat khusus mengikuti kursus AOHS itu. Dan saya ini orang yang sangat open mind terhadap ilmu, terhadap kursus-kursus, dan seterusnya. Banyak kursus yang pernah saya ikuti in my entire life. And I think AOHS ini one of the most beautiful kursus yang pernah saya ikuti. Saya nggak ngarang, saya nggak dapat cuan apapun ya dari sini. Saya betul-betul sharing karena kursus ini yang mengubah paradigma saya. So far, saya mengikuti kursus itu waktu umur mungkin sekitar 35-an something, dan saya ngerasa, aduh telat sekali saya mengikuti itu ya gitu. Dan ternyata itu luar biasa ya. Mungkin saya bisa cerita sedikit, tetapi saya tidak ingin mengumbar ataupun menceritakan istilahnya pengalaman buruk atau aib lah, atau bahasanya apa di dalam keluarga kami. Namun saya mengalami
luka batin yang sangat-sangat intensif, sangat-sangat intens. Dari umur 4 tahun sampai sebelum mengenal AOHS itu. Ya. Dan sampai sekarang, oke, jadi ceritanya orang yang biasanya menyakiti hati kita adalah orang yang sangat dekat dengan diri kita. Betul ya, Bapak Ibu, entah keluarga, orang tua, suami, istri, anak, dan seterusnya. Saya mau menceritakan bahwa luka batin itu dulu pernah membuat saya hampir-hampir putus asa dan ngerasa hidup ini untuk apa ya buat saya. Saya benar-benar putus asa itu kan berarti sudah ada arah untuk lupa jati diri mengenai kehidupan, ada keinginan untuk melukai diri sendiri, ada keinginan untuk hal yang tidak baik terhadap diri sendiri, dan juga orang yang menyakiti saya. Dan itu membuat keputusan-keputusan hidup itu menjadi tidak tepat karena luka-luka batin yang masih ada. Ya. Dan ternyata di kursus AOHS dan juga di buku ini, itu saya sadar bahwa ternyata hidup ini itu ada tujuannya, ketemu sama orang itu. Kenapa saya ketemu orang itu? Dan pelajarannya itu ternyata salah satunya adalah memaafkan. Ya. Sampai sekarang bisa dibilang, apa yang dilakukan orang tersebut terhadap diri saya itu masih sama. Seperti saya kecil, seperti saya kemarin-kemarin, dan seterusnya. Tetapi perbedaannya adalah, Bapak Ibu, kalau kita sudah memaafkan, apapun yang dilakukan oleh orang lain, itu tidak akan ngaruh ke diri kita. Ya, aku nggak ngomong ngaruh. Oke lah, kalau nggak ngaruh, 0% mungkin belum, karena saya juga masih proses memaafkan terus ya. Tetapi intensitas dari rasa sakit itu nggak jadi 9 atau 10. Ya. Tetapi intensitas rasa sakitnya itu paling ya 1, 2, paling mentok 3 misalnya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi dengan memaafkan adalah skill yang perlu Anda mastering, yang perlu Anda kuasai. Ada yang curhat misalnya sama saya atau bercerita, ataupun kita juga mungkin banyak dari kita kalau mempunyai masalah, terutama keluarga, itu dipendemnya, enggak dimaafkannya itu berpuluh-puluh tahun gitu ya. Kalau ingat dia benci banget, ketemu dia sebel banget gitu, itu berpuluh-puluh tahun. Ya Tuhan, gitu kan. Kalau Anda menyimpan hal itu sekian lama, bukankah itu sangat membebani diri Anda sendiri? Ya kan? Nah, jadi targetnya itu Bapak Ibu. Ya, kalau di Pranic Healing itu diajarin, targetnya itu bisa hanya beberapa jam sajalah memaafkan orang itu. Bukan puluhan tahun, bukan tahunan, bukan mingguan, bukan bulanan. Tapi secepatnya Anda melepaskan rasa sakit itu. Secepatnya Anda memaafkan dia dan juga diri Anda sendiri. Nah, bahasanya memang hari ini adalah forgiveness kepada dua pihak, yaitu diri Anda sendiri dan juga orang lain. Yang sering tidak dimaafkan itu kadang-kadang, banyak nih, bukan kadang-kadang, adalah diri sendiri. Saya juga seperti itu ya, sering menyalahkan diri sendiri karena saya orangnya perfeksionis kemarin-kemarin. Kalau nggak sesuai target gitu kan, nge-push diri sendiri luar biasa, harus sesuai gitu. Padahal itu target yang bikin saya sendiri, mempersulit diri sendiri. Sampai malam-malam masih kerja, ya kan? Terus kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu kan? Itu kita, gimana sih? Padahal itu sebenarnya juga bukan kesalahan, tapi hanya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu
rasanya kita semua perlu memaafkan diri sendiri. Nah, resepnya adalah kalau Bapak Ibu mau, cobalah dalam 1 minggu ini sampai minggu depan ketemu. Anyway, Kamis depan belum bisa, karena seminggu ke depan ini saya keluar kota. Mungkin kok Jumat pagi mungkin bisa menemani teman-teman untuk sesi memaafkan lagi. Nah, sampai seminggu ke depan, minggu ini lakukan maaf untuk diri Anda sendiri. Sudah ada recordingnya kan, yang di-record ke AB dulu. Nah, itu silahkan Anda melakukan maaf terhadap diri Anda sendiri setiap hari minimal 1 kali. Nanti juga minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan para malaikat, higher being, untuk membantu Anda. Mengetahui, kadang-kadang kan cuma lip service. Nah, ini bahasanya KWB, lip service, aku maafkan diriku sendiri, jangan. Libatkan semua makhluk spiritual yang ilahi, yang baik, higher being, malaikat Allah, Tuhan, untuk menyembuhkan diri kita, dan dari situ akan muncul kesadaran, kenangan-kenangan apa, keputusan-keputusan apa, kelemahan-kelemahan apa dari diri kita yang menghambat diri kita sendiri. Saya juga akan melakukan, kalau saya memaafkan diri sendiri itu biasanya sehari 3 kali. Dosisnya nggak usah sama saya, 1 kali aja sehari dulu, sampai nanti minggu ke depan. Dan kita akan bisa cerita-cerita lagi, ya. Pengalaman Bapak Ibu apa? Saya juga nggak sabar pengen mendengar cerita dari Bapak Ibu seperti apa. Saya mau menutup sesi mengenai forgiveness ini. Dan sebenarnya ini dalam sekali, mungkin nggak cukup waktunya untuk hari ini kita kupas semua, ya. Saya mau menutup dengan kisah ajaib tentang forgiveness ini, yang baru saya lakukan kira-kira 2 minggu lalu atau seminggu lalu, yang pernah saya share ke grup Gratitude KAB yang di grup 3 atau grup 4 itu saya ikut di situ kan. Nah, jadi ceritanya begini. Saya sedang ada proyek, nilainya sekitar 24 M itu minimal. Dan kalau lebih ya, lebihnya mungkin sekitar 50 M atau berapa, yang jelas minimal itu sekitar 24 M. Dan gut feeling saya, jadi sense saya sudah feeling, ini akan susah terhadap 1 orang itu, yang dia harus tanda tangan agreement itu. Ya. Seperti biasa ketika saya melakukan project, saya melakukan Twin Heart Meditation intensif. Saya melakukan novena, saya melakukan usaha-usaha spiritual, dan juga usaha ikhtiar secara fisik tentu saja, lobbying, approach, negosiasi, dan seterusnya. Dalam 1 minggu itu drain luar biasa, lelah luar biasa, belum ada kata ketemu sepakat. Yang ada justru malah konflik yang semakin runcing, padahal orang yang tanda tangan itu tidak ada di Indonesia, tidak ada dekat dengan saya. Jadi artinya secara fisik kita jauh, tapi inilah yang namanya energi. We can sense, we can feel. Sejauh orang itu dimanapun, di kutub dimana, kita bisa ngerasa ada tali negatif di antara saya dan beliau. Nah, terus akhirnya saya meletakkan segala daya upaya, dan saya juga mendapat pelajarannya, itu lewat gurunya AOHS Bu Nani ya. Waktu itu dia mengatakan di salah satu nurturing session, beliau mengatakan, kita jangan mendominasi orang lain, bahkan melalui cara spiritual. Dengan cara spiritual itu kan saya menginginkan dia menandatangani itu. Berarti saya sudah mendominasi dia secara energi. Ya. Dan itu ternyata tidak boleh. Karena karmanya akan bisa balik kepada kita.
Nah, akhirnya saya meletakkan hal itu. Bukan melepaskan, saya meletakkan, saya ikhlas. Ya Tuhan, apapun yang terjadi, itu adalah kehendak-Mu. Saya lepaskan, saya letakkan semua ambisi saya. Kalaupun ini memang belum terjadi atas kehendak-Mu, saya berserah. Tahu nggak, setelah saya melakukan itu, yang datang kepada saya adalah, Astri, kenapa kamu tidak memaafkan dia? Kenapa kamu tidak melakukan maaf kepada dia? Langsung saat itu, saya kebetulan itu ada di tempat doa, saya ada di Gua Maria. Jadi saya memang kalau ada sesuatu yang pelik, saya biasa menyepi di tempat-tempat yang spirit, apa ya istilahnya, spirit guidance-nya itu kita bisa hening, kita bisa tenang di situ kan. Dan ternyata dengan itu saya juga bisa mendengar. Nah, jadi selama seminggu saya lelah sekali mengerahkan segala daya upaya, itu dengan berserah, dengan mendengarkan, ya, pasrah pada Gusti Allah. Ternyata kita bisa mendengar tuntunannya. Langsung saat itu saya memaafkan beliau 7 kali. Beruntun, langsung. Tentu saja dengan meminta kekuatan dari Tuhan, meminta restu dari Tuhan, meminta kesembuhan dari Tuhan, kesembuhan dan rekonsiliasi hubungan ini. Ajaib sekali, diminta maaf yang ke-6, memaafkan yang ke-6, telepon saya itu ada notification. Bu Astri, saya sudah tanda tangan agreement-nya. Bawang sama pre. Ya. Jadi memaafkan, mengikut sertakan yang ilahi dalam diri kita, pasrah, ikhlas. Itu justru kekuatannya luar biasa. Ya, gitu. So, now I have the project 24 million, not million, billion. Jadi rejoice semuanya teman-teman, gunakan cara memaafkan ini sebagai salah satu skill Anda untuk kesuksesan Anda. Bahkan dengan memaafkan, kita bisa kaya raya berarti. Ya, oke. Terima kasih. Back to Ko Abe. Terima kasih Bu Astri. Oh, thank you banget ya. Terima Kenapa? kasih Meditasinya, Terima kasih Bu Astri. ilmunya sharingnya keren-keren. Terima kasih Ko Abe, udah cari kasih, cara yang keren. Terima Wah. kasih Bu Astri. Terima kasih Ko Abe.